Untuk kontranya mungkin orang-orang pada bilang buset dah ini. Untuk posisi kiper aja masa kita perlu banget gitu naturalisasi dari pemain luar gitu. Yang kalau dipikir-pikir dari 200 juta penduduk Indonesia masa untuk kiper aja nggak ada yang bener gitu kan. Hey ho Oscarian, welcome back di Bola Oscarian. Di Bola Oscar kali ini kita akan membahas kiper yang akan dinaturalisasi oleh PSSI, guys. Tepatnya itu oleh Pak Erick Thohir, guys. Karena mungkin Pak Erick Thohir ini udah melakukan pesan ya ataupun email-emailan gitu kan, DM-DM-an nama pemain kiper tersebut, guys. Siapakah kiper yang akan dinaturalisasi itu? Pokoknya ini kiper bagus, guys, grade A ya. Bahkan tim nasional usia muda di negara yang dia mainkan di klubnya tersebut, guys. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita seperti biasa guys, sambil ngerokok dan ngopi dulu ya, biar santuy bahasannya guys. Channel bola inilah nggak apa-apa lah ya. Oke, kipernya ini bernama Audero Emile guys ya. Ini kiper bagus banget, grade A guys. Ini kiper keturunan Indonesia Italia guys. Jadi bapaknya itu orang Indonesia guys, orang Mataram ya, Nusa Tenggara Barat, dan ibunya itu orang Itali guys. Bagus banget ini kipernya. Saking bagus ya, ini kiper nih bermain di Liga Italia guys, bahkan di Serie A ya, di kasta tertinggi di Liga Italia tersebut. Sebelumnya dia ini bermain di Sampdoria guys ya, namun Sampdoria itu terdegradasi ke kasta kedua guys. Jadi dia ini sekarang dipinjamkan ke Inter Milan guys ya. Kalian bayangkan klub Inter Milan guys ya, klub paling kuat ya, salah satu klub paling dan terkuat di Italia Serie A guys. Dan kita tahu Inter Milan juga mantan presidennya itu Pak Erick Thohir itu sendiri guys ya, pernah menjadi presiden Inter Milan tuh Pak Erick Thohir ya. Jadi ya tertarik banget nih Emile Audero ini untuk memperkuat timnas Indonesia guys. Karena sebelumnya juga beredar ya gosip-gosip Emile ini pengen banget dia ini memperkuat timnas Indonesia di posisi kiper, karena dia itu sudah memfollow Instagram Pak Erick Thohir itu sendiri guys. Berarti sangat tertarik. Kita nggak tahu nih, mungkin dia juga udah DM-an gitu sama Pak Erick. Pak Erick, tolong dong naturalisasi saya Pak, saya ingin memperkuat tim nasional keturunan saya Pak, Indonesia ya, karena dia punya darah keturunan dari bapaknya ya, Mataram NTB. Ini bukan sembarang kiper abal-abal ya, bukan sembarangan naturalisasi aja gitu. Ini pemain grade A guys ya. Seperti yang gue bilang, sekarang dia bermain di Inter Milan guys ya, klub paling kuat di Serie A. Bahkan dia ini pernah bermain ya di Juventus guys ya. Klubnya itu pernah dia itu membela Juventus ya. Sebelum akhirnya dia pindah ke Sampdoria dan akhirnya terdegradasi, sekarang dia dipinjamkan ke Inter Milan. Dan feeling gue akan dipermanen juga sama Inter Milan. Karena kiper utama Inter Milan kan Onana sudah pindah ke MU ya. Mungkin Inter juga nih melihat potensi Audero ini ya. Karena Audero ini juga dia ini pemain timnas muda guys, dari timnas Italia ya. Tim nasional Italia under 21, under 19, under 18 ini langgananmu nih. Sementara untuk timnas senior dia belum diberi kesempatan guys oleh pelatih tim nasional senior Italia. Karena emang tergantung pelatih juga guys ya. Nggak usah jauh-jauh lah, sekelas Ronaldo gitu kan, pemain terbaik gitu kan, yang meraih Ballon d'Or itu paling banyak juga sama kayak Messi. Di timnas Portugal kemarin di Piala Dunia itu nggak dimainkan, dicadangin. Emang tergantung pelatihnya masing-masing guys, melihat potensi-potensi yang ada di pemain itu tergantung dari pelatihnya masing-masing guys. Jadi sayang banget kalau si Emile Audero ini itu nggak punya jam terbang internasional guys. Karena kita tahu klub itu ya hitungannya nggak begitu internasional juga ya jam terbangnya, walaupun bermain di Liga Champions juga. Tapi hitungannya baru membela klub, belum membela tim nasional, tim negara. Jadi belum bisa dibilang memperkuat atau memperbanyak jam terbang di internasional ya. Dan rumor-rumor ya si Emile Audero ini akan dinaturalisasi oleh PSSI di tahun depan guys. Karena untuk tahun ini udah mau akhir tahun juga lah ya. Dan udah ngantri juga tuh ya pemain-pemain yang akan dinaturalisasi, yang akan diresmikan menjadi WNI ya, seperti Justin Abner, terus ada Yai Ices dan juga Nathan Joe. Jadi untuk Emile ini kemungkinan akan dinaturalisasi di tahun depan guys. Dan juga
Sebelumnya juga kan lagi proses juga tuh kabar-kabar ya, kiper naturalisasi yang bernama Cyrus Margono ya, itu lagi diproses juga ya. Ini kalau misalnya si Emil jadi kita punya 2 kiper internasional yang bergrade A guys. Ini bukan emang kesampingan kiper-kiper lokal kita ya, kiper-kiper lokal kita juga bagus. Tapi melihat dari pertandingan melawan Irak, itu lumayan juga kita kebobolannya itu ya. 5-1 nggak nanggung-nanggung ya, walaupun dilawan di Filipina itu kipernya Hernando bagus banget. Itu kalau bukan kipernya Hernando mungkin kita kalah lawan Filipina tuh, karena si Hernando ini save-nya itu banyak banget ya. Terus mungkin ini akan menjadi pro dan kontra guys. Pro-nya itu ya mungkin ya seperti tadi, melihat dari Irak kita kebobolan banyak ya, jadi kita perlu juga kiper dari pemain naturalisasi yang bergrade A ya. Untuk kontranya mungkin orang-orang pada bilang buset dah ini, untuk posisi kiper aja masa kita perlu banget gitu naturalisasi dari pemain luar gitu. Ini gue tegasin, ini bukan pemain luar, ini pemain keturunan, punya darah Indonesia juga, jadi orang Indonesia juga. Yang kalau dipikir-pikir, dari 200 juta penduduk Indonesia masa untuk kiper aja nggak ada yang bener gitu kan. Ya gimana gitu, kita sudah melihat pertandingan dari melawan Irak ya, kebobolan sampai 5 gol gitu kan. Jadi dari 200 juta penduduk kita sudah mencoba gitu kan, kiper lokal ya itu dia hasilnya ya kurang memuaskan gitu. Jadi kita perlu juga guys, bukan berarti kita tidak bisa mencari dari 200 juta orang tersebut ya, kita sudah mencoba gitu dan hasilnya seperti itu. Jadi kita perlu mencoba juga dari pemain keturunan ya, yang berdarah Indonesia, dan grade-nya itu grade A guys. Dan si Emile Audero ini udah berminat banget guys, pengen banget memperkuat tim nasional Indonesia kita, timnas Garuda kita. Sebelumnya dia ini emang sempat menolak sih ya, dari ini kan dari tahun-tahun yang lalu tuh ya, dari tahun-tahun sebelumnya lama banget tuh si Emile Audero ini ditawarin untuk membela tim nasional Indonesia. Tapi kan ya kita tahu juga ya, PSSI yang dulu-dulu itu apalagi dulu banget ya, kita tahu lah kayak gitu ya. Si Emile Audero juga mikir-mikir juga karena ini pemain grade A dan sudah memperkuat timnas muda Italia. Dia mikir-mikir gitu kan, nerima tawarannya enggak, tapi kalau nerima ya kayak gitu federasinya gitu kan. Yang kita ini bukan rahasia umum lah, itu PSSI zaman dulu kita sebut aja Nurdin Halid ya, ini bukan rahasia umum kok, orang-orang udah tahu. Ya ketua umumnya aja korupsi waktu itu kan. Jadi si Emile juga mikir-mikir, apalagi bapaknya gitu kan. Waduh, ini ketua umum federasinya aja korupsi. Ntar anak gua ini yang benar-benar grade up punya skill gitu kan, kalau join ketua umumnya aja korupsi. Itu kalau join dia udah pindah negara gitu kan, nggak diurusin gitu, percuma. Untuk sekarang ya mungkin si Audero Emile ini dan ayahnya sudah melihat nih perkembangan sepak bola Indonesia ya, terutama sama ketua umumnya Pak Erick Thohir. Apalagi dia juga tahu tuh, karena ini pemain internasional, dia tahu nih, wah Pak Erick Thohir ini bagus nih, pas megang Inter aja bagus gitu kan. Jadi udah mulai tertarik nih si Audero ini. Apalagi umurnya belum terlalu tua juga ya, sedang lah, pas lagi matang-matangnya nih, umur 25 nih. Ini bisa jangka panjang guys buat timnas kita guys. Dan juga si Audero Emile ini mungkin bisa membantu penyerangan guys, nge-build up penyerangan dari bawah gitu kan, kayak Onana. Apalagi ini kiper si Audero ini tingginya tinggi banget guys, yaitu tingginya itu mempunyai tinggi 192 cm guys. Buset ya, tinggi banget, 192 cm loh. Untuk posisi kiper tinggi banget, hampir sama kayak posisi striker. Mungkin dia juga bisa dibantu juga tuh untuk penyerangan kayak kiper Jerman kan. Kipernya siapa tuh nama tuh? Neuer ya, dia kan sering maju-maju tuh ya. Kalau ada tendangan bebas gitu kan, free kick dia ikut maju. Kalau ada tendangan corner gitu kan dari Jerman, dia ikut maju gitu kan, bantu sundulan gitu kan, satu aja gol. Dan pernah juga tuh Neuer cetak gol dari sundulan kepalanya. Ini mungkin juga si Audero bisa dipakai buat kayak gitu guys ya, membantu penyerangan. Kalau lagi emang kepepet banget nih ya, ST itu taktiknya kepepet banget gitu kan, udah tertinggal sementara udah injury time, bisa ikut maju tuh si Audero untuk ngebantu sundulan kepalanya, siapa tahu aja gol gitu kan. Perlu juga kita kiper seperti itu guys. Apalagi dia punya darah Italia. Kita tahu sendiri kalau Italia itu, timnas Italia kan punya back ya, Gattuso ya. Posisinya itu bertahan, tapi dia sering banget membantu penyerangan guys. Sampai dia cetak gol juga pernah tuh Gattuso. Kayak Andrea Pirlo kan, itu gelandang bertahan, dia ikut membantu penyerangan juga tuh. Ya, sangat efektif. Ini punya darah keturunan Italia tuh, sangat bagus banget.
Jadi kita nantikan aja si Audero Emilia ini dinaturalisasi di tahun depan guys. Karena untuk tahun ini udah numpuk banget ya prosesnya ya. Untuk pemain-pemain naturalisasi yang kemarin-kemarin yang sedang diproses. Kemungkinan si Audero ini bergabung di tahun depan guys. Dan kemungkinan fix ini ya. Si Audero juga udah mau minat banget ya membela timnas darah keturunannya yaitu Indonesia guys. Oke sekalian, cukup sekian pembahasan kali ini tentang kiper grade A ya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI ataupun ketua umum kita Erick Thohir ya. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.